Shalom, selamat pagi Papa Mama, adik-adik. Selamat hari Minggu. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online Sekolah Minggu Epicenter of Mercy. Adik-adik, semua sudah siap ya? Sudah rapi? Sudah sarapan? Gak ada lagi yang masih pegang mainan? Ayo, kita mau bersungguh-sungguh. Tuhan hadir. Tuhan mau memberkati kita hari ini. Adik-adik semua siap ya? Mari kita bersatu dalam doa. Biar kakak pimpin. Adik-adik tundukkan kepala, tutup matanya. Kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih. Engkau masih melindungi kami. Berkati kami. Kami mau siap Bapa menerima firman-Mu, kami siap masuk di dalam ibadah kami, ibadah online, di mana Tuhan hadir di rumah kami masing-masing. Berfirman-Lah Tuhan, kami siap dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, bersungguh-sungguh ya, mendengarkan firman, membaca firman. Ayo, kita semua mau diberkati, kita semua mau sama-sama menyenangkan hati Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Hai friends, welcome to Teachers Online. Perkenalkan, aku JJ. Masih ingat kan kalian semua di rumah? Hihi. Nah, apa kabar teman-teman? Pastinya luar biasa. Bulan ini kita akan membahas tentang By Grace Through Faith oleh kasih karunia melalui iman. Wow, apa itu ya? Mau tahu lebih banyak? Ikuti selalu ibadah dari minggu pertama sampai terakhir. Bible Fact. Rahab adalah seorang perempuan yang tinggal di kota Yeriko. Ia membantu menyembunyikan mata-mata Israel atau pasukan pengintai, sehingga ia dan keluarganya tidak ikut terbunuh saat Yeriko direbut bangsa Israel di bawah pimpinan Yosua. Nah, mau tahu lebih banyak lagi tentang Rahab? Ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir ya teman-teman. Shalom adik-adik semuanya. Nah, tadi kita udah memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan ya. Yuk kita siapin Alkitabnya dan buku catatannya. Sudah? Oke, tema kita kali ini yaitu percaya dan bertindak. Kita akan belajar dari kisah Rahab percaya pada kebesaran Tuhan yang terdapat dalam Yosua 2 ayat 1 sampai dengan 24. Nah, seperti yang kita ketahui adik-adik, bahwa ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka dipimpin oleh Musa. Namun pada saat Musa meninggal di usia 120 tahun, kepemimpinan tersebut digantikan oleh Yosua bin Nun. Dan Tuhan juga menjanjikan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan memberikan tanah perjanjian adik-adik. Tanah yang sangat subur, penuh susu, madu, dan juga gandum adik-adik. Tapi untuk bisa masuk ke tanah perjanjian, bangsa Israel harus melewati kota Yeriko adik-adik. Dan kalian tahu, kota Yeriko itu adalah salah satu kota yang sangat kuat adik-adik. Karena apa? Karena dia dilindungi oleh tembok yang sangat kokoh dan sangat tinggi. Dan juga banyak prajurit-prajuritnya yang sangat kuat adik-adik. Sehingga banyak musuh yang tidak bisa menyerang mereka adik-adik. Dan setelah itu, Yosua mengirimkan 2 orang pengintai untuk menyelidiki kota tersebut adik-adik. Dan kalian tahu, pengintai tersebut akhirnya berhasil masuk ke kota Yeriko adik-adik. Di sana mereka bertemu dengan seorang perempuan sundal yang bernama Rahab. Siapa namanya adik-adik? Rahab. Iya betul adik-adik. Di sana kedua pengintai tersebut akhirnya tinggal di rumah Rahab adik-adik. Dan setelah itu
ternyata kedengaranlah kepada raja bahwa ada orang yang datang untuk memata-matai kota mereka adik-adik. Dan akhirnya raja menyuruh orang untuk pergi ke rumah Rahab adik-adik. Kira-kira apa yang ditanyakan ya adik-adik? Yuk kita sama-sama buka di Yosua 2 ayat 3 sampai dengan 5. Sudah? Kita baca bareng-bareng ya. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, "Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini." Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, "Memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka." Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Wah, ternyata di sini Rahab membantu kedua pengintai tersebut adik-adik. Kedua pengintai tersebut diam di atas rumah Rahab. Di atas soto adik-adik, di atas tumpukan rami adik-adik, dan mereka aman. Dan para prajurit atas sesuai informasi yang didapatkan dari Rahab, mereka pergi adik-adik mencari pengintai tersebut ke daerah Sungai Yordan. Dan Rahab tetap di dalam rumah adik-adik. Kalian tahu kenapa Rahab membantu pengintai tersebut adik-adik? Iya, ternyata Rahab percaya kepada Allah orang Israel adik-adik. Nah, coba kita baca di Yosua 2 ayat 9 sampai 11. Sudah ketemu? Kita baca bareng-bareng ya. Dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghidapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengiringkan air laut Teberau di depan kamu, ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori, ya kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami, dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah." Wah, ternyata Rahab begitu percaya kepada Tuhan ya, orang Israel adik-adik. Dan Rahab juga percaya bahwa negeri itu memang sudah diberikan untuk orang Israel adik-adik. Dan Rahab juga meminta untuk kedua pengintai tersebut bersumpah adik-adik. Kakak bacain ya di ayat yang ke-12 sampai 15. "Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut." Lalu jawab orang itu kepadanya, "Nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu." Nah adik-adik, Rahab begitu percaya kepada pengintai ini adik-adik. Dan kalian tahu apa yang dikatakan pengintai ini selanjutnya? Pengintai ini berpesan kepada Rahab bahwa Rahab harus mengikatkan tali dari benang kirmizi di jendela tempat Rahab menurunkan pengintai tersebut adik-adik. Dan akhirnya
Rahab bilang, kamu pergi ke daerah pegunungan dan diamlah di sana selama 3 hari. Kenapa kok harus diam 3 hari? Supaya prajurit-prajurit orang Yeriko yang tadi mengejar mereka sudah pulang dan kembali ke kota tersebut adik-adik. Akhirnya pengintai-pengintai tersebut akhirnya pergi adik-adik ke daerah pegunungan. Dan mereka bermalam di situ selama 3 hari adik-adik. Dan benar adik-adik, setelah itu mereka pulang ke kemahnya adik-adik. Mereka selamat dan mereka bertemu dengan Yosua. Setelah mereka bertemu dengan Yosua, mereka menceritakan segala hal yang terjadi mengenai Rahab dan juga mengenai kota itu adik-adik. Dan Rahab bagaimana? Rahab tetap tinggal di rumahnya adik-adik. Dan dia menuruti perintah yang disampaikan oleh pengintai adik-adik. Dia langsung mengikatkan tali dari benang kirmizi di jendelanya adik-adik supaya menandakan bahwa itu rumah Rahab. Nah adik-adik, lalu apa yang terjadi selanjutnya ya dengan kota Yeriko ya? Apakah berhasil orang-orang Israel mengalahkan kota Yeriko adik-adik? Ya, seperti cerita dalam Alkitab adik-adik, seperti yang kita ketahui bahwa tembok Yeriko berhasil diruntuhkan oleh orang-orang Israel atas seizin dan kehendak Tuhan adik-adik. Dan bagaimana dengan Rahab? Apakah dia diselamatkan sesuai dengan janji pengintai atau tidak? Nah, yuk kita baca di Yosua 6 ayat 24 sampai 25. Sudah? Kakak bacain buat kalian ya. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Demikianlah Rahab, perempuan sundal itu dan keluarganya, serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Wah, karena imannya Rahab adik-adik, karena kepercayaannya Rahab dan karena Rahab taat kepada perintah yang disampaikan oleh pengintai, Rahab diselamatkan adik-adik. Dan setelah saat itu adalah awal dari hubungan baru dengan Tuhan adik-adik. Dan kalian tahu, ternyata Rahab adalah menjadi leluhur langsung dari Raja Daud adik-adik. Dan bagian garis keturunan raja di atas segala raja. Siapa namanya? Iya, Yesus Kristus adik-adik. Nah, dari cerita Rahab ini adik-adik, kita diingatkan bahwa kasih karunia Allah melalui iman kita dapat dibebaskan dari kutukan dosa adik-adik. Tapi iman kita juga harus nyata melalui ketaatan aktif seperti yang ditunjukkan dalam kisah Rahab ini adik-adik. Nah, kita akan belajar ya adik-adik, kita harus belajar untuk taat sama Tuhan. Kita harus belajar percaya kepada Tuhan. Nah adik-adik, itu cerita firman Tuhan hari ini. Yuk sekarang lipat tangannya dan tutup matanya, kita mau berdoa. Ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, pakailah kami sedari kecil dan pimpinlah kami. Tuhan, berikanlah kami hikmat yang daripada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Wahyu 2 ayat 4 sampai 5. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. God bless us. Nah adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Sebelumnya kakak mau berdoa untuk kalian. Yuk sama-sama kita lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk sepanjang ibadah kami kali ini. Kami yakin percaya
penyembahan kami, pujian kami yang kami naikkan dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pimpinan-Mu. Kiranya kasih karunia Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami, seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami, bahwa kami harus beriman di dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk adik-adik sama-sama kita angkat tangannya. Terimalah berkat, anugerah, kasih karunia Tuhan dari hari ini sampai selama-lamanya. Berkat kesehatan, kepintaran, hikmat daripada Tuhan menyertai hidup adik-adik dimanapun adik-adik berada. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.